Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Windu TV. Waktunya diskusi dulu. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Baharudin SSTPI. Beliau ini adalah Koordinator Produksi Ikan Laut di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Bate. Nah, saya sapa dulu ya. Selamat siang Pak Bahar. Siang Ibu Cut. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah luar biasa. Nah, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita di siang hari ini. Sama-sama. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita pengen lebih mengenal Pak Bahar nih. Mungkin Bapak bisa menceritakan tentang background Bapak mulai dari awal berkarir di perikanan sampai akhirnya sekarang menjadi koordinator di divisi ikan laut di Ujung Bate gitu ya. Silakan Bapak. Wah, baiklah, saya ngopi dulu ya. Alhamdulillah, kopi Aceh. Baik Ibu, ya, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Pembudidaya Windu TV. Dalam hal ini masyarakat pembudidaya perikanan ya. Izin perkenalkan, nama saya Baharudin, selaku koordinator di divisi produksi benih ikan payau Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Bate ya. Dulu waktu saya kuliah SLTA, sekolah SLTA maksudnya, sekolahnya memang tentang perikanan, yaitu Sekolah Usaha Perikanan Menengah jurusan budidaya perikanan, tepatnya di SUPM Negeri Bone, Sulawesi Selatan. Oh, dari Sulawesi Selatan. Dan setelah tamat dari situ, kemudian lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Perikanan jurusan Penjuruan Perikanan yang berkampus di Cikaret, Bogor. Dan alhamdulillah tahun 2008 selesai kuliah di Agustus 2008, dan Januari 2009 alhamdulillah ditempatkan di sini sebagai CPNS. Oh, luar jadi biasa. 2008 ya Pak? 2009 awal. Oh, 9 awal. 2009 awal, sekitar lulus Januari. 2008, kemudian 2009 langsung penempatan di Aceh. Sampai sekarang. Sampai sekarang luar Bisa biasa. dihitung lah itu udah berapa tahun. Sudah belasan tahun ya ternyata Pak Bahar merantau dari Sulawesi Selatan kemudian ke Jakarta dan sekarang akhirnya di Aceh ya Pak. Ya. Oke, kemudian lanjut Pak, silakan. Jadi setelah masuk di sini dulu sebagai staf di pembenihan udang galah. Kebetulan dulu koordinatornya Bu Rica Nofrisa, sekarang sudah pindah ke Palembang kalau saya tidak salah. Dan setelah itu saya diangkat menjadi koordinator pembenihan ikan bandeng. Dan setelah dari ikan bandeng balik lagi ke udang galah, kemudian dari udang galah ke udang windu, pembenihan udang windu, dan kemudian sekarang dari 2019 sampai sekarang menjadi koordinator pembenihan ikan payau. Komoditasnya itu ada ikan bandeng dan ikan kakap. Oh, berarti di divisi ikan laut dan ikan payau itu satu ya Pak. Berarti ada Satu. beberapa ikan di situ ya. Ada Iya, ikan ada kakap beberapa ikan. juga bandeng gitu Ada Pak juga ya. bandeng. Oke, gitu. Baik. Nah, berarti Bapak sudah di Aceh kalau 2009 itu 12 tahun, masuk 13 tahun ya. 13 tahun berjalan. Wah, luar biasa pengabdiannya untuk menuju Aceh. 14 tahun. Wah. Sudah bisa minta And pindah. still counting. Minta pindah jangan dulu Bapak, di sini kita masih butuh orang-orang yang sangat berkualitas Iya. seperti Bapak nih. Ternyata Bercanda. teman-teman karir Pak Bahar itu memang dari SMA-nya itu sudah bergelut di dunia perikanan gitu Iya, Pak ya. sudah. Dari SMA, SUPM ya, SUPM perikanan, kemudian kuliahnya juga di perikanan sampai sekarang akhirnya berkarir di perikanan juga gitu Pak ya. Wah, luar biasa. Nah, jadi Pak, Bapak kan sekarang menjadi koordinator ikan air laut ya, kakap ya. Nah, jadi kita dapat informasi bahwa ikan kakap itu adalah salah satu komoditas unggulan di Ujung Bate gitu. Iya. Nah, mungkin Bapak bisa cerita kenapa sih ikan kakap itu menjadi salah satu komoditas unggulan? Ya, baik. Paling banyak diminati masyarakat gitu. Oke, baiklah. Mungkin sekedar informasi saja bahwa ikan kakap ini memang mempunyai keunggulan ya. Dia mempunyai keunggulan daya tahan tubuh yang tinggi. Bisa kita buktikan dengan ikan kakap ini bisa kita pelihara di 3 wilayah perairan. Bisa di tawar, bisa di payau, dan bisa di air laut. Coba bayangkan, ikan mana yang bisa hidup di 3 wilayah tersebut?
Luar biasa. Salah satunya ini adalah ikan kakap. Makanya ini menjadi salah satu komoditas andalan di Indonesia ya, bukan cuma di Ujung Bate saja, tetapi di Indonesia menjadi komoditas andalan. Di samping dengan harganya yang lumayan stabil ya, kemudian dia juga banyak digemari oleh masyarakat lokal maupun internasional maupun ekspor ya. Kita lihat juga di restoran-restoran banyak ikan kakap ya, makanya dia memang harganya stabil ya. Dan khususnya di Aceh, memang ikan kakap sekarang baru mulai dibudidayakan ya. Mungkin di pantai timur lah, mulai dari Kabupaten Biren, Kabupaten Aceh Utara, kemudian Kabupaten Aceh Timur ya. 3 kabupaten ini yang mempunyai pembudidaya banyak bergelut di usaha pembesaran kakap. Dan di samping itu ya, harganya dia stabil, kurang lebih sekitaran 60.000 sampai 80.000 per kilo ya. Kemudian benihnya juga mudah kita pelihara. Kemudian benihnya juga sangat kuat terhadap perubahan salinitas dan bisa kita pelihara di berbagai media pemeliharaan. Nah, itulah menjadi keunggulan ikan kakap ini. Oke, berarti kita punya 3 poin utama ya Pak. Kenapa kakap ini menjadi idaman gitu ya? Yang pertama, dia bisa hidup di berbagai salinitas, air tawar, air payau, dan air laut. Kemudian dia juga punya kestabilan harga. Dan yang terakhir tadi, diminati masyarakat lokal maupun internasional. Wah, luar biasa. Terus Pak, kalau yang khusus kita di Ujung Bate nih Pak ya, penyebarannya tuh kemana aja sih Pak? Maksudnya kan kita ada hibah, terus kita juga menjual. Nah itu benih-benihnya tuh kemana aja? Betul. Jadi Bu Cut, perlu kita ketahui bahwa kakap ini kalau untuk di wilayah Aceh banyaknya yang budidaya itu di perairan payau, di pertambakan. Khususnya yang saya jelaskan tadi itu di Kabupaten Biren, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Timur. Ada juga yang pelihara di air tawar, tapi tidak terlalu banyak, paling untuk kolam-kolam pemancingan. Dan ada juga 2 kabupaten lagi yang membudidayakan ikan kakap ini di Kerambaja, Jeraing Apung, yaitu Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simelu. Nah, kalau untuk Simelu sendiri, memang jarang kita suplai benih ke sana, karena di sana ada sendiri balainya ya, Balai Perikanan Pantai Busung kalau saya tidak salah. Itu juga memproduksi benih kakap, sehingga jarang kita suplai ke sana. Nah, kalau untuk Singkil ini memang permintaannya tidak banyak, tapi kontinu, kurang lebih sekitar 50 ribuan ekor lah per bulan. Ini ukuran sekitar 10 cm untuk ukuran keramba jaring apung. Nah, kalau untuk Singkil di daerah Pulau Banyak. Nah, kalau untuk 3 kabupaten yang di pantai timur ini, ya permintaannya ukuran kecil. Karena memang sejak tahun 2019 ya, itu memang kita membina kelompok pendeder. Jadi kita aktifkan pendeder-pendeder di sana untuk membeli benih ukuran kecil di tempat kita, di balai kita, kemudian mereka dederkan, kemudian mereka suplai ke kelompok-kelompok budaya di sekitaran wilayah mereka. Jadi kalau untuk wilayah Aceh Utara, Biren, dan Aceh Timur itu pasarnya adalah larva 0,8 cm. Oke, luar biasa. Berarti kita dari Ujung Bate ini, terutama dari divisi kakap, tidak hanya mendistribusikan benih ya Pak, tapi bahkan punya kelompok binaan ya, betul. Supaya mereka menjadi sentra di daerahnya dan bisa memproduksi benih untuk dibagikan lagi kepada masyarakat di sekitar wilayah tersebut ya Pak. Nah, kemudian yang sudah kita produksi itu di ukuran 0,8 yang biasa didistribusikan ke wilayah pantai timur Aceh, benar ya Pak? Betul. Kemudian di daerah barat selatan, khususnya di Singkil ya, dengan ukuran 5 sampai 10 cm lah, sekitar 10 cm, 4 inci. Oke, Pak, bisa tolong diceritakan nggak gimana sih proses produksi ikan kakap ini supaya menjadi informasi untuk kita semua yang mendengar, supaya kita bisa memproduksi ikan kakap putih berdasarkan arahan dan pengalaman-pengalaman yang selama ini sudah dilakukan di Ujung Bate gitu Pak. Oke, baik. Nah, ini inti utamanya ya, proses produksi benihnya. Tetapi mungkin karena waktu kita sangat terbatas ya, jadi mungkin kita jelaskan poin-poinnya saja. Baik. Karena tahapan produksi benih ikan kakap ini itu banyak tahapan ya. Mulai dari pertama, produksi benih untuk calon induk. Kemudian apa tujuannya ini?
Tujuannya itu untuk menghasilkan benih-benih unggul untuk kita jadikan calon induk. Nah, yang kedua, tahapan produksi calon induk. Nah, kemudian setelah itu baru tahapan produksi induk. Setelah produksi induk, baru kita melakukan pemijahan induk atau pemeliharaan induk. Setelah melakukan pemeliharaan induk, barulah ada telurnya, kemudian kita lakukan pemeliharaan larva ikan kakap putih. Nah, setelah ada larva ikan kakap putihnya, barulah kita dederkan di bak-bak untuk kita distribusikan ke masyarakat. Oke, kita kembali ke poin yang pertama. Poin penyediaan benih untuk calon induk, ya. Nah, ini yang paling terpenting di sini adalah kita akan mendapatkan benih untuk kita jadikan calon induk, ya. Itu kurang lebih dari 50% dari populasi itu kita ambil. Salah satu contoh gini, kita ada benih atau larva 10.000 ekor, ya kan? Itu setelah kita pelihara selama kurang lebih 2,5 bulan, itu kita ambil 50%-nya yang tercepat pertumbuhannya. Oke, maaf sebentar Bapak. Kita seleksi. Mungkin Bapak bisa langsung ke kamera, mungkin ada teman-teman supaya lebih intens ya menjelaskan ke teman-teman yang sedang menonton. Oh iya, baik-baik. Oke. Ya, jadi seperti itu pemirsa Windu TV. Jadi untuk produksi benih calon induk ini ya, kita pelihara kurang lebih sekitar 2,5 bulan lah. Dengan tujuan target menghasilkan benih dengan ukuran 7-8 cm. Salah satu contoh seperti ini, kita ada larva 0,8 cm ini, sebanyak 10.000 ekor. Nah, selama 2,5 bulan kita pelihara, kita ambil sebanyak 50%. Nah, itulah yang kita jadikan untuk sebagai calon induk, benih untuk calon induk. Nah, setelah kita ambil 50%-nya, kemudian kita pelihara lagi dengan intens, dengan menggunakan pakan yang terkontrol. Kita pelihara kurang lebih selama 6-8 bulan. 6-8 bulan, kemudian kita ambil populasi 10% saja dari total benih calon induk yang kita pelihara tadi untuk kita jadikan calon induk. Oh, baik. Nah, setelah itu kita ambil 10%-nya, kemudian kita pelihara lagi dengan pakan yang berkualitas. Kemudian kurang lebih umur 18 bulan atau misalkan 1,5 bulan, barulah kita seleksi. 1,5 tahun maksudnya? 1,5 tahun. Okay, Ya. Kita seleksi yang jantan, kita ambil yang bagus-bagus ya, yang pergerakannya lincah, tidak cacat, normal. Kemudian biasanya kalau jantan tuh bentuknya ramping ya, beda sama betina. Dan kemudian yang betina kita ambil juga dan kita seleksi. Biasanya dia perutnya agak besar ya, tapi di sini belum terlalu kelihatan karena masih calon induk, masih umur 1,5 tahun. Oke, maaf Pak, saya potong dulu. Nah, teman-teman, yang barusan dijelaskan oleh Pak Bahar itu adalah salah satu cara untuk menentukan induk unggul. Ya, benar ya Pak ya? Betul. Nah, jadi kalau induk yang jantan itu dicirikan dengan dia pergerakannya itu aktif dan lincah, kemudian mulus, tidak ada luka-luka, tidak ada cacat, tidak ada bengkok gitu ya Pak? Iya. Nah, sedangkan kalau yang untuk betina itu dia biasanya lebih gemuk daripada yang jantan. Dan pergerakannya juga lebih lambat. Kemudian, nah induk yang betina juga harus mulus, tidak boleh cacat, tidak boleh luka-luka, begitu benar Pak ya? Iya, betul, harus sehat lah. Harus sehat. Oke, silakan Pak, dilanjutkan. Ya, saya lanjutkan ya, pemirsa Windu TV. Jadi di umur yang sama, 1,5 tahun, betina ini akan lebih besar. Jadi pada saat itulah yang betina kita pisahkan, yang jantan kita pisahkan. Nah, pada saat umur 2 tahun ya, kematangan gonad jantan itu sudah mulai terbentuk dan sudah bisa kita jadikan induk. Berarti di umur 2 tahun. 2 tahun. Nah, kalau betinanya belum. Oh, itu betinanya jantan. belum, untuk jantan. Kita tunggu lagi betinanya nih. Betinanya itu minimal 3 tahun. Oh, begitu. Dengan berat kurang lebih 3 kg. Nah, pada saat umur 3 tahun, induk tersebut bisalah kita gunakan untuk proses pemijahan. Kita ambil, kita gabung ke dalam suatu wadah atau suatu bak ya. Dengan perbandingan induk betinanya 2 ekor, induk betinanya 1 ekor, induk jantannya 2 ekor. Berarti 1:2. 1:2. Seperti yang kita lakukan di sini, itu bak kita itu ada kurang lebih 4 bak pemeliharaan induk ya, dengan jumlah ekor induk kurang lebih 30-an ekor per baknya. Jadi ada sekitar 10 ekor betina dan 20 ekor jantan per satu baknya. Satu bak. Oh, berarti pemijahan itu bisa dilakukan sekaligus gitu Pak, dengan beberapa induk. Ya. Gitu ya. Memang seperti itu dalam satu gerombolan ikan. Oh, baik.
Nah itu tadi tentang pemeliharaan calon induk sampai ke induk. Induk, ya itu baru sampai di induk. Itu baru part 1 ya, baru bagian 1 ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke pebijahan, kemudian penetasan telur, kemudian pedederan. Iya, Ya Pak? betul. Oke, Ya. silakan Bapak. Kami makin penasaran nih karena pengen cepet-cepet coba. Oke. Oke, silakan Bapak. Ya, pemirsa Windu Tipu, jadi kita lanjut lagi ke proses pemijahannya ya. Nah, setelah kita mendapatkan induk yang berkualitas tadi, sudah kita pelihara dalam suatu wadah untuk pemeliharaan induk. Selanjutnya adalah proses pemijahan induk ya. Pemijahan induk ini kita ketahui ada 2 metode ya. Yang pertama metode secara alami, yang kedua itu metode buatan. Nah, alhamdulillah pemirsa Windu TV, sekarang dari dulu sampai sekarang kita melakukan metode secara alami. Dan alhamdulillah induk kita itu mau bertelur secara atau kawin secara alami. Jadi kita cukup memberikan pakan yang nutrisinya cukup, yaitu ikan segar seperti ikan dencis ataupun ikan kremen ataupun ikan cumi-cumi. Insya Allah nanti gonadnya akan terbentuk dan akan memijah secara alami. Tetapi di sini ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi biasakan kalau di alam itu ada air pasang surut ya. Iya. Nah, oleh karena itu di bak juga kita lakukan seperti itu juga. Jadi pagi harinya itu kita buang airnya hingga induk-induk ikan tuh terlihat punggungnya. Jadi seperti kelihatan airnya surut. Jadi kemudian siang harinya baru kita naikkan airnya lagi. Jadi seperti air pasang. Seperti itulah kita memanipulasi lingkungannya. Supaya dia cepat matang gonad. Matang gitu gonad. ya. Nah, pada saat proses pembuangan air itu atau penjumuran induk itu kan suhunya panas tuh. Iya. Jadi disitulah dia mulai terbentuk kematangannya atau keinginannya untuk memijah karena adanya perbedaan suhu. Oh, baik. Jadi itulah kita rangsang dia agar cepat kawin dengan metode manipulasi lingkungan tersebut. Oh, luar biasa. Berarti itu kita sendiri yang kondisikan ya, Pak Kita ya? sendiri yang kondisikan. Jadi pada saat kita ingin mendapatkan telur, seperti itulah metode yang kita lakukan. Di samping pakan yang berkualitas tadi ya. Sama satu pertanyaan lagi, Pak. Ya. Terkait yang barusan ya, itu pergantian air atau treatment air atau manipulasi lingkungan itu apakah dilakukan setiap hari atau kapan? Ya betul, setiap hari pada saat kita akan membutuhkan telur. Setiap hari berarti pagi hari air disurutkan Ya. sampai sepunggung, Ya, kira-kira sampai sepunggungnya ikan kakap. kemudian sekitar jam-jam 10 atau jam-jam 11 itu mulai kita masukin lagi Kita airnya. masukkan lagi airnya setinggi 1,5 meter. Setinggi 1,5 meter. Oke, baik. Jadi seperti itu kita lakukan berulang-ulang setiap hari. Nanti pada saat bulan gelap, insya Allah nanti induknya akan memijah. Ditandai dengan adanya buih-buih di pinggir jepak dan kemudian adanya telur yang berwarna transparan. Oh, baik. Jadi bertelurnya sebanyak 2 bulan sekali. Sekali, maksud saya 2 kali dalam sebulan. Pada saat bulan gelap dan pada saat bulan terang. Berarti kira-kira awal atau akhir bulan sama pertengahan bulan Ya, gitu, Pak betul. ya? Ya. Luar biasa. Berarti prospeknya tuh tinggi sekali Ya, ya, Pak? prospeknya tinggi. Karena dalam sebulan saja bisa 2 kali Bisa 2 memijah. kali memijah. Dan kita ada 4 bak. Nah, pada kesempatan ini Windu TV ya bisa kita jelaskan juga kepada masyarakat bahwa kita memiliki telur yang sangat banyak, melimpah ya. Bisa kita bayangkan ya, kita mempunyai 4 bak produksi induk. Satu baknya itu bisa menghasilkan telur sebanyak 4 juta butir per sekali peneluran. 4 juta satu bak, berarti kalau 4 bak itu sekitar 16 juta. Sementara yang kita pakai untuk pembenihan itu cuma sekitar 1,5 juta butir per bulan. Jadi kita ada kelebihan sekitar 10-13 juta butir per bulan. Itu tidak termanfaatkan oleh kita dan masyarakat. Ada sih memang 112 hatchery yang sering memesan telur ke kita, tetapi itu belum kontinu juga. Oleh karena itu mungkin kita dalam kesempatan ini yang berbahagia ini kita menghimbau ya kepada masyarakat yang mempunyai hatchery atau bak-bak yang tidak terpakai, bisa memanfaatkan telur-telur kita daripada kita restocking ke laut ya.
mendingan kita berikan kepada masyarakat untuk dijadikan proses pembelajaran cara-cara pembenihan ikan kakap putih ya. Minimal bisa menghasilkan benih 0,8 cm saja sudah alhamdulillah ya. Biasanya di harga berapa Pak 0,8? Kalau 0,8 itu Rp70. Rp70 Ya. kalau kita jual ya? Kalau kita jual ke pelanggan kita Rp70. Wah, luar biasa. Nah, ini benar-benar suatu kesempatan yang luar biasa ya. Informasi dari Pak Bahar untuk kita semua, untuk para pembudidaya, bahwa ternyata kita di Ujung Bata ini banyak sekali menghasilkan telur yang sayangnya bukan tidak mau diurus ya, tapi belum mampu ya Pak, karena untuk mendederkan itu kita butuh bak dan kita butuh yang lain-lain. Jadi karena keterbatasan fasilitas, teman-teman pembudidaya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan telur dari kita. Ada 13 juta telur ya Pak? Betul. Ada 13 juta telur yang teman-teman bisa manfaatkan. Atau mungkin teman-teman yang menonton ini mungkin punya saudara yang punya tambak. Itu bisa diinformasikan, wah di Ujung Bata kita ada telur loh. Silahkan teman-teman datang ke sini. Bisa itu untuk penelitian, bahkan juga itu bisa untuk usaha ya Pak ya. Betul sekali. Dan itu prospeknya luar biasa, karena kalau untuk dipelihara sampai 0,8 cm saja seperti yang Pak Bahar jelaskan tadi, dengan harga Rp70, teman-teman ambil sekitar 500.000, 200 atau 500.000 telur saja. Kemudian kita dederkan sendiri, kita jual, itu menjadi penghasilan yang luar biasa ya. Iya betul. Wow. Dan tidak lama Bu Cut, cuman sekitar 20 hari saja itu. Dari telur atau umur telur menetas 1 hari, cuman sekitar 20 hari lah sudah menjadi 0,8 tuh. Bahkan nggak sampai sebulan ya Pak? Tidak ya? sampai sebulan. Wah, luar biasa. Wah, ini benar-benar harus dimanfaatkan nih untuk teman-teman semuanya. Wah, terima kasih Pak Bahar informasinya. Tapi bukan terima kasih, ini belum selesai ya teman-teman. Masih banyak loh informasi lain yang akan kita kaji dari Pak Bahar. Ya, silakan Bapak lanjut tadi. Baik, jadi ini ceritanya sudah sampai di telur ya. Telur. Ya, Oke. Nah, sekarang karena memang konsumsi telur kita terbatas, cuman bisa sekitar 1,5 juta sampai 2 juta per bulan. Ini karena bak kita terbatas ya. Ada sekitar 10 bak lah dengan pada tebar 150.000 ekor per bak. Jadi sekitar 1,5 juta per bulan bisa kita ambil dari telur tersebut. Oleh karena itu pemijahannya juga tidak terlalu kita push ya, tidak terlalu kita tekankan ke induk, dan ada beberapa bak saja yang kita berikan pakan yang berkualitas sehingga juga telurnya berkualitas. Nah, oleh karena itu jika nanti ada pembudidaya yang memang secara serius dan rutin akan memanfaatkan telur kita ini, jadi keseluruhan induk ini kita bisa kita push dan bisa kita berikan secara gratis mungkin yang pertama ya, untuk sebagai proses pembelajaran agar dapat meningkatkan perekonomian kita di sektor budidaya. Baiklah Windu TV, saya lanjutkan lagi. Setelah kita mendapatkan telur tersebut kita ambil, kita seser ya, menggunakan seser halus, kemudian kita tampung dalam suatu wadah namanya conical tank ya. Itu maksimal 1 juta lah per conical tank itu untuk kita tetaskan. Nah, dan kita tetaskan dari mungkin sekitar 18 jam lah setelah dari proses penuluran itu, telur tersebut akan menetas. Nah setelah menetas baru telur tersebut larva tersebut atau D1 kita pindahkan ke bak pemeliharaan larva atau hatchery. Jadi kita pindahkan pada saat dia sudah menetas. Sudah D1 namanya, D1 atau hari ke-1. Makanya kita masyarakat perikanan menggunakannya D atau D. Maksudnya hari ke-1. Hari ke-1 ya. Nah, setelah kita pindahkan ke bak larva, itu kita akan tunggu insya Allah kalau berhasil tuh selama 20 hari itu sudah menjadi 0,8. Tetapi apa yang harus kita sampaikan pada kesempatan ini adalah mungkin poin-poin pentingnya saja ya, agar kita berhasil di hatchery atau mungkin nanti ada masyarakat yang ingin melakukan usaha pembenihan ikan kakap. Ada poin-poin tersendiri yang harus kita pelajari. Mungkin yang pertama adalah ya dari kualitas telur. Memang kualitas telur ini sangat berpengaruh pada proses penetasan telurnya atau hatching rate-nya yang akan berdampak kepada survival rate larva 0,8-nya tadi. Oleh karena itu pakannya juga harus berkualitas ya. Nah, pada saat di dalam bak ini ada beberapa pakan yang kita berikan, yaitu
ada pakan fitoplankton, zooplankton, dan ada pakan buatan. Ada 3 jenis ya. Fitoplankton ini jenisnya Nanochloropsis ya. Mungkin bisa kita lihat nanti di hatchery apabila ada pemuda yang ingin melihat secara langsung dan bisa praktek atau mungkin pelatihan ya, bisa langsung datang ke BPAP Ujung Bate untuk melihat pakan alami Nanochloropsis seperti apa sih ya, karena tidak bisa kita jelaskan secara visual ya, jadi kita cuma memberitahu saja. Nanochloropsis, kemudian zooplanktonnya itu jenisnya Rotifera atau Branchionus, dan pakan buatannya itu ya berbagai macam merek lah. Tapi yang kita pakai di sini adalah merek Otohime ya, mulai dari A, B, C, S1 dan S2. Nah, kapan saja pakan-pakan tersebut diberikan itu ada umur-umur ya, ada umur-umurnya, ada waktunya kita berikan pakan tersebut. Nah, kalau untuk pakan Nanochloropsis itu kita berikan mulai dari awal pemeliharaan hingga panen, hingga sekitar umur 20 hari. Itu Nanochloropsis. Karena dia di samping sebagai pakan larva di saat umur-umur awal, dia juga sebagai buffer ya, sebagai buffer dari sinar matahari langsung. Jadi agar sinar matahari itu tidak langsung tembus ke dalam media pemeliharaan kita. Itu fungsi yang kedua. Dan fungsi yang ketiga, Nanochloropsis ini fungsinya yaitu sebagai makanan Rotifera, makanan zooplankton yang kita berikan ke dalam bak. Ya. Nah, Rotifera inilah nanti akan dimakan oleh larva kakap putih tersebut. Itu kita berikan mulai dari awal hingga panen. Itu Nanochloropsis. Nah, kalau untuk rotifer kapan kita berikan? Rotifer ini penting juga pada saat kuning telur larvanya sudah habis ya. Berarti kira-kira di hari kedua atau hari ketiga gitu ya Pak? Iya, hari kedua sore lah. Karena pada saat hari ketiga itu kuning telur atau cadangan makanan larva itu sudah habis. Jadi pada saat larva menetas itu mempunyai cadangan makanan yang namanya kuning telur atau egg yolk. Nah, itu akan habis pada saat umur 3 hari. Jadi pada saat umur hari kedua atau D2 sore itu sudah mulai kita berikan rotifer sedikit ya. Kalau kita hitung secara mikroskopis itu sekitar 1 individu per mililiter air. Rotifernya. Kebutuhan rotifernya. Nah, memasuki hari ketiga ini sudah kita mulai berikan rotifer sebanyak 2 kali, pagi dan sore hari. Itu sebanyak 1-3 individu mililiter air. Berarti kita juga penting untuk mengetahui kapasitas air dalam bak pemeliharaan kita ya Pak. Ya, harus kita hitung berapa ton gitu ya. Betul, ya, betul. Ya, jadi harus kita hitung berapa ton. Contohnya ya, di bak kita ini. Bak kita ini ada 7 ton air. 7 ton air. Nah, kalau kita jadikan liter kan sama dengan 7.000 liter ya. Iya benar. Kalau kita jadikan mili sama dengan 7 juta mililiter. Dikali dosis rotifer kita. Misalkan dosisnya tadi 1-3. Kita ambil yang terbanyak 3. Berarti 7 juta dikali 3 individu sama dengan 21 juta individu rotifer untuk sekali pemberian. Ya, seperti itu. Itu di umur awal ya, di umur ketiga sampai dengan umur ke-7, umur hari ke-7. Itu kita pertahankan 1-3 individu per mililiter 2 kali. Pagi sekali, sore sekali. Nah, pada saat umur 8 hari ya, umur 8 hari atau D8, ini nafsu makan ikan sudah mulai meningkat. Kemudian bukaan mulut ikan itu sudah mulai besar. Oleh karena itu pada saat umur 8 hari ini frekuensi pemberian pakan ya dan jenis pakannya ditambahkan. Frekuensinya ditambahkan. Iya, frekuensinya ditambahkan dan jenis pakannya juga ditambahkan. Oh, baik. Apa itu Pak yang biasa kita tambahkan? Iya. Kalau yang akan kita tambahkan lagi itu namanya pakan buatan atau artificial feed ya. Oh, yang Otohime tadi ya Pak ya? Yang Otohime tadi. Oh, iya. Itu ada juga dosisnya ya. Dosisnya itu bervariasi sesuai dengan ukuran, sesuai dengan umur ikan. 0,8 ppm sampai dengan 3 ppm ya. Itu diberikan pada saat jam 8 pagi ya, jam 12 siang, jam 2 siang, kemudian jam 6 sore. Berarti 4 kali kalau ya, larva 4 kali itu ya kalau Pak ya? Pakan buatan. Optimalnya 4 kali pemberian pakan bagi larva dalam kurun waktu 20 hari masa pemeliharaan. Betul. Baik Pak, sudah jadi catatan. Kemudian lanjut lagi pada saat umur 12 hari
itu ada pakan tambahan yang kita berikan lagi, namanya Artemia salina. Itu pakannya jenisnya zooplankton ya, bukan, sorry saya tadi menyebutkan pakan tambahan. Itu adalah pakan alami jenis zooplankton, namanya Artemia salina. Saya yakin para sobat pembudidaya Windu TV itu sudah tahu yang namanya Artemia, banyak sekali dijual ya. Dalam kemasan kaleng itu kita tetaskan, setelah menetas baru bisa kita berikan kepada larva ikan kita. Itu di umur hari ke-12. Berapa dosisnya? Itu dosisnya sekitar 3 individu per mililiter air juga. Jadi pada saat Artemia masuk, rotifer sudah mulai dikurangi. Oh begitu. Pakan buatan tetap. Pakan buatannya tetap pakan buatan. Oh iya, pakai yang autohime tadi yang ya, Pak? autohime tadi. Oh, nah berarti ada banyak sekali ya poin-poin yang bisa kita catat ya para pembudidaya dari informasi yang sudah dijelaskan sama Pak Bahar, bahwa ternyata dalam waktu pemeliharaan 20 hari itu ada beberapa pakan yang kita gunakan untuk menjamin kelangsungan hidup atau survival rate larva kakap yang kita produksi gitu ya Pak ya. Nah, jadi kan Pak ini menarik sekali ya perbincangannya, dan mungkin ada teman-teman pembudidaya yang mau konsul langsung sama Bapak mungkin. Nah, kira-kira untuk bisa menghubungi Bapak atau menghubungi teman-teman di ujung Bate, itu kita bisa menghubungi lewat mana Pak? Mungkin silakan Bapak bisa di-share ke teman-teman. Oke, boleh. Jadi sobat pembudidaya, kami juga berharap ya untuk kemajuan perikanan Aceh ya khususnya, berharap ada hatchery yang akan berkembang di masyarakat selain hatchery binaan kita yang tadi itu. Kan mungkin ada 1-2 hatchery yang sering mengambil telur sama kita. Apabila ada hatchery lagi atau hatchery udang ya mau mencoba ikan kakap ini, kami sangat berharap juga. Kami sangat berharap karena kita ketahui nener Bali atau benih Bali yang masuk ke Aceh itu sampai dengan jutaan per bulannya, bisa sampai sekitar 5 juta ekor per bulan. Itu dari Bali. Apabila kita bisa menyuplai dari hatchery kita sendiri ya, itu kita bisa membantu masyarakat secara SR. Karena kenapa? Kita ketahui nener Bali itu SR-nya sampai di masyarakat itu sangat rendah. Makanya larva kita di sini antri orang beli, karena mereka tahu bahwa kualitas nener kita atau kakap kita itu lebih baik daripada punya Bali, karena jarak transportnya mungkin yang lebih singkat ya. Iya, jadi bisa saja di sana kualitasnya baik, tapi pada saat sampai di Medan kemudian melemah akibat transportasi yang terlalu panjang gitu Pak ya. Jadi kualitasnya menurun dan akhirnya banyak mati gitu ya. Makanya maksud Pak Bahar itu tadi balai kita juga bisa menyediakan dengan persentase kelulus hidupan yang lebih tinggi gitu ya Pak ya. Betul. Jadi ya, apabila ada ingin memanfaatkan telur kita atau ingin mencari informasi tentang pembenihan ikan, bagaimana cara-caranya menghasilkan larva 0,8 cm ya, bisa langsung datang ke kantor kita ya, atau menghubungi website kita, website balai. Kemudian kita juga ada Facebook ya, kemudian ada Instagram ya, kemudian ada TikTok ya, dan ada YouTube. Dan kita juga ada nomor kantor yang bisa dihubungi langsung ya, mungkin bisa dicatat langsung 0811. Silakan dicatat teman-teman, silakan Pak Bahar. 0811. Ya, saya ulangi 0811 68 11 448. Itu nomor kantor kita ya. Baik. Kalau untuk nomor pribadi mungkin nanti setelah dari kantor menghubungi bisa langsung sama saya. Langsung konsultasi bisa pribadi. Langsung konsultasi ya, karena tidak bagus kalau di sini kita berikan nomor pribadi. Jadi bisa langsung ke kantor dulu ya. Nanti dari kantor pasti mengarahkannya ke kita yang bertanggung jawab di produksi benih ikan kakap. Oke, ya, seperti itu. luar biasa. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen tahu sosial media kita, itu nanti teman-teman bisa lihat di bawah sini, atau teman-teman juga bisa lihat di kolom deskripsi. Oke ya. Nah, Sobat Budidaya, itu tadi diskusi yang luar biasa bersama Pak Baharudin tentang produksi ikan kakap. Oke, terima kasih Pak Bahar. Sampai berjumpa lagi. Semoga informasi yang tadi kita diskusikan itu bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman pembudidaya semuanya, dan bisa membantu teman-teman yang ingin memulai budidaya ikan kakap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya.